Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Ismail Sukirman, yang kedua adalah Malsen saya sendiri, yang ketiga Nur Hidayati, dan yang keempat Restu. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu anggaran biaya produksi. Pengertian anggaran biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, yaitu semua biaya dalam rangka pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya produksi merupakan suatu proses untuk memeriksa kembali, menilai, dan selalu memonitor semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan pengendalian biaya produksi digunakan untuk menganalisis anggarannya yang berupa taksiran. Tujuan pengendalian biaya produksi yaitu untuk membantu memanajemen dalam satu produk yang dapat dipergunakan dengan biaya yang sekecil mungkin menurut standar kualitas yang telah ditetapkan. Standar membantu manajemen untuk membuat perbandingan produksi antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Prosedur pengendalian biaya. Yang pertama, memutuskan tugas-tugas apa yang akan dilaksanakan dan tingkat usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyusun anggaran biaya yang jumlahnya harus sedikit mungkin dengan biaya yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang direncanakan. Yang ketiga, memperlakukan anggaran biaya sebagai batas atas yang tidak boleh dilampaui. Baik, untuk break event point akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Hidayati. Baik, materi selanjutnya yaitu break even point atau BIP. Break even point atau BIP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian pula. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya berada pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Analisis break-even point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Selanjutnya, tujuan analisis BIP. Tujuan analisis titik impas atau BIP adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break even dalam perusahaan tersebut. Masalah break even muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi. Adapun biaya yang termasuk golongan biaya variabel pada umumnya adalah bahan mentah, upah buruh langsung atau direct labor, dan komisi penjualan. Sedangkan yang termasuk golongan biaya tetap umumnya adalah depresiasi aktiva tetap, sewa, bunga utang, gaji pinjaman, dan gaji staf reser dan biaya kantor. Manfaat BIP. Manfaat analisis break-even point sangat banyak, namun secara umum adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik pulang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kelemahan BIP. Kelemahan dari analisa break-even point antara lain bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualannya atau sales mix akan tetap konstan. Jika dilihat di zaman sekarang ini, bahwa perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya, mereka menciptakan banyak produk. Jadi sangat sulit dan ada satu asumsi lagi yang hanya
yang harga jual persatuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan barang yang dijual, atau tidak ada perubahan harga secara umum. Analisa ini penting dalam tahap perencanaan manajemen keuangan, karena hubungan antara biaya, volume, dan laba. Oleh karenanya, analisa BIP juga disebut sebagai cost profit volume analysis. Dapat mempengaruhi oleh proporsi investasi dalam aktiva tetap dan perubahan rasio. Saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja, anggaran komprehensif. Pengertian anggaran. Anggaran yang disusun secara lengkap sebagai alat bantu manajemen dalam mengembangkan perencanaan terpadu di seluruh kegiatan perusahaan. Pengertian anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Anggaran komprehensif menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai perusahaan dalam satu kurun waktu tertentu. Penyusunan anggaran komprehensif adalah sangat penting untuk setiap organisasi karena akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan manajemen. Syarat anggaran komprehensif. Pertama, manajer telah menentukan pokok kebijakan rencana jangka panjang. Kedua, manajer telah menetapkan pertahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Komponen anggaran komprehensif. Substantif plan mencakup tujuan umum, tujuan khusus, dan strategi perusahaan. Financial plan meliputi anggaran jangka panjang, anggaran tahunan, anggaran operasional, anggaran proyeksi, rugi laba, dan anggaran neraca dan anggaran pembantu neraca. Anggaran variabel, data statistik pembantu analisis BIP, maksud saya BEP, dan standar biaya. Laporan intern. Sekian dari saya, terima kasih.